Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang stack. Nah, di struktur data ini terbagi menjadi dua, yaitu ada struktur data sederhana sama majemuk. Di mana struktur data sederhana terbagi lagi menjadi dua, ada array dan record. Untuk array dan record kita sudah mempelajari sebelum UTS, di mana array terbagi menjadi dua, ada array satu dimensi, array dua dimensi, atau multidimensi. Begitu juga dengan record, ada yang record biasa sama record of array. Struktur data majemuk dibagi lagi menjadi linear dan hierarki. Di bagian linear itu ada yang kita kenal dengan linked list. Seperti yang kita ketahui, kalau list ini terbagi atas dua, ada single linked list dan juga ada double linked list. Nah, itu sudah kita pelajari juga di materi sebelum UTS. Nah, untuk pertemuan hari ini kita mempelajari stack. Pertanyaannya adalah, apa itu stack? Stack atau tumpukan merupakan kumpulan data yang memiliki proses penginputan data dengan cara menumpukan data di atas data lainnya yang menggunakan konsep first in dan last out. Kalau dilihat dari bahasanya, konsep first in dan last out ini adalah di mana yang pertama masuk, dia menjadi yang terakhir keluar. Jadi, filo itu merupakan data yang pertama kali dimasukkan akan menjadi data yang terakhir keluar. Sedangkan data yang terakhir masuk akan pertama kali keluar. Pada gambar di sebelah kanan, kita dapat melihat ilustrasi dari stack, di mana terdapat kumpulan dari cup. Di sini merupakan cup kopi. Jadi kalau buat teman-teman yang biasa minum kopi, kayaknya udah tahu kalau ini cup kopi. Cup kopi ini kita ibaratkan dia ada di sebuah restoran. Jadi ketika pelayan ingin menyusun cup, maka dia akan meletakkan cupnya di atas cup yang lainnya. Jadi ketika dia menyusunnya akan ada cup yang paling bawah. Kalau dia mau meletakkannya lagi, maka akan diletakkan di atas cup yang nomor 1 tadi. Begitu selanjutnya. Nah, ketika cup akan digunakan kembali, maka pelayan akan mengambil cup pada posisi yang paling atas. Jadi, yang akan diambil duluan adalah posisi yang paling atas. Nggak akan mungkin kalau diambilnya posisi yang tengah. Kalau seandainya pelayan ngambil cup yang posisinya di tengah, pasti cup yang di atasnya bakalan jatuh dan pecah gitu. Makanya itulah perlu konsep first in dan last out tadi. Agar pengambilan data, pemasukan data, dan pengambilan data dapat diatur. Tidak berantakan seperti halnya dengan cup ini. Oke, sampai di sini kita bisa membayangin ya, bagaimana stack itu bekerja. Dan bagaimana cara penginputannya, bagaimana juga cara pengambilan datanya. Nah, di sini pada umumnya stack ini digunakan untuk memisahkan ekspresi aritmatika, rekursivitas, dan backtracking. Contoh implementasi stack diantaranya adalah matching parenthesis, yaitu aplikasi yang digunakan untuk memeriksa kelengkapan tanda kurung yang terdapat pada suatu ekspresi aritmatik. Yang kedua, biasanya digunakan untuk notasi postfix. Gitu ya, kalau di aritmatika kita sering dengar yang namanya notasi infix sama notasi postfix. Nah, stack di sini digunakan untuk mengubah notasi infix menjadi postfix. Oke, kita lanjut ke operasi stack.
Operasi stack yang pertama yaitu push. Push ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam stack yang paling atas. Jadi ketika kita memasukkan data atau elemen, itu kita menggunakan perintah push. Yang kedua yaitu pop, di mana fungsinya mengeluarkan data yang paling atas dari dalam stack. Gitu. Yang ketiga ada top. Top ini digunakan sebagai penunjuk pointer yang selalu menunjuk elemen paling atas. Jadi ketika stacknya kosong, topnya adalah 0 gitu. Karena tidak ada elemen di dalamnya. Jadi tidak ada yang ditunjuk oleh si top. Ketika kita melakukan perintah push, maka topnya ini bakal berubah jadi 1. Karena ada data yang masuk ke dalam stack. Kalau kita masukin push lagi, maka topnya akan berubah jadi 2. Itu tandanya kalau di dalam stack itu udah terdapat 2 elemen. Nah, bagaimana dengan algoritma stack? Agar lebih mengerti, kita lakukan sedikit animasi. Di sini ada proses push sama pop. Nah, ini kita coba masukin data A. Ketika data A di push, maka topnya sekarang bernilai 1, atau dia menunjuk elemen A. Ketika kita ingin memasukkan elemen B, maka top itu harus digeser dulu ke atas. Baru elemen B disisipkan ke dalam top, ke dalam yang udah ditunjuk oleh top. Ketika kita melakukan pop, berarti kita ngeluarin si B tadi, maka topnya akan dikurangi 1. Jadi dia kembali turun ke bawah dan menunjuk elemen A. Nah, elemen top naik lagi, berarti mau ada kegiatan untuk nge-push. Berarti data C akan masuk. Begitu juga memasukkan untuk data D. Nah, sekarang kita lakukan perintah pop di mana mengeluarkan elemen E. Maka topnya akan dikurangin, dia akan menunjuk elemen D. Kita coba push lagi data yang F, dan push lagi data yang E. Nah, kalau stacknya udah penuh, maka tidak bisa dilakukan lagi proses push, karena tidak ada ruang kosong untuk memasukkan elemen baru. Oke, sampai di sini mengerti ya bagaimana algoritma stack itu? Kalau udah mengerti, kita langsung bahas lagi ini tentang push. Jadi push itu seperti yang udah dibilang, kalau dia berfungsi untuk menambahkan elemen ke dalam stack. Algoritma push sendiri adalah yang pertama, jika top sama dengan atau lebih dari ukuran di sini kita nge-define ukuran dari stack. Misalnya kita nge-define ukuran stacknya adalah 6 gitu. Jadi cuman data yang bisa masuk ke dalam stack atau elemen yang bisa masuk ke dalam stack hanya 6 elemen aja gitu. Jadi kalau misalnya top ini sama dengan 6 atau lebih dari 6, berarti tumpukan itu sudah terisi penuh, maka tidak bisa dilakukan proses push lagi. Nah, pengecekan yang kedua, di mana stacknya belum penuh. Berarti kalau stack belum penuh, berarti topnya kurang dari ukuran. Kalau topnya kurang dari ukuran, maka akan menaikkan posisi top ke atas dan menyisipkan elemen baru ke posisi top yang baru, seperti ilustrasi yang kita lakukan sebelumnya. Nah, untuk algoritma pop sendiri, ini juga ada dua kali pengecekan, di mana yang pertama, jika tumpukan berisi, maka data yang terletak pada posisi paling atas akan dikeluarkan. Jadi, kita pakai konsep first in last out tadi, ketika dia mau nge-pop, berarti data yang paling di atas yang dikeluarkan, gitu. Tanpa kita harus memilih data mana yang mau dikeluarin, otomatis dia bakal ngeluarin data yang paling atas. Dan selanjutnya topnya akan diturunkan ke bawah. Yang kedua, jika tumpukan dalam kondisi kosong, dengan nilai top sama dengan atau kurang dari 0, maka tidak ada penghapusan elemen. Ya,
elemen apa yang mau dihapus kalau stacknya dalam keadaan kosong. Nah, sekarang kita lanjut ke implementasi stack. Jadi agar lebih paham tentang stack, langsung aja kita implementasikan. Kita lihat penggunaannya seperti apa. Nah, untuk mengimplementasikan stack ini ada 9 subbab, yaitu ada deklarasi stack, create stack, is empty, is full, push, pop, display, find, sama clear. Untuk membuat sebuah stack, yang pertama kali kita lakukan adalah deklarasi stack. Oke, kita langsung coba aja di codingannya. Nah, di sini kita memakai bahasa pemrograman C++. Jadi saya menggunakan Visual Studio Code. Sebelumnya di perkuliahan sebelumnya kita menggunakan kode blok. Jadi itu bebas ya. Kalau mau teman-teman nyamannya seperti apa. Kalau emang sukanya pakai kode blok, silahkan pakai kode blok. Kalau emang suka sama Visual Studio Code, silahkan pakai Visual Studio Code. Dan ada juga yang pakai Sublime. Jadi itu bebas ya, gimana nyamannya aja. Nah, sekarang kita mau buat deklarasi. Untuk deklarasinya kita pakai construct atau integer dengan nama ukuran. Sini kita kasih ukurannya adalah 5 gitu ya. Nah, construct ini berfungsi untuk menunjukkan ukuran dari stack. Nah, selanjutnya kita buat struct dengan nama stack. Ini kita perlu integer top. Seperti yang kita ketahui, top ini berfungsi untuk menunjuk gitu, menunjuk elemen pada stack. Kita buat stacknya TMP aja dengan menggunakan array karena datanya tidak akan mungkin hanya satu. Jadi kita gunain array di sini. Nah, ini berfungsi untuk menyimpan elemen inputannya. Nah, sekarang kita sudah membuat deklarasi stack. Kita masuk lagi. Nah, ini selanjutnya setelah kita mendeklarasikan stack, maka yang perlu kita lakukan adalah kita perlu membuat fungsi create stack yang berfungsi untuk membuat sebuah stack kosong dengan posisi topnya adalah -1. Kenapa posisi topnya adalah -1? Seperti yang dijelaskan tadi di atas, jika stacknya kosong, itu berarti topnya sama dengan 0 atau kurang dari 0. Jadi kita ambil di sini topnya adalah -1. Jadi -1 kurang dari 0. Berarti menunjukkan kalau stacknya dalam keadaan kosong. Nah, kita coba buat stack baru. Kita buat fungsi stack. Nama fungsinya adalah create stack. Nah, di sini untuk penulisan nama fungsi atau nama variabel, jika dia ada 2 kalimat seperti ini, maka biasakan kalau kalimat keduanya diawali dengan huruf kapital. Jadi kalau misalnya variabel jenis kelamin, dibuatnya jenis, J-nya kecil, K-nya besar. Gitu. Jadi kelihatan lebih rapi.
Tadi dibilang kalau stoknya topnya bernilai min 1. Jadi kita define, kita kasih nilai ke top yang dengan min 1. Jadi karena variabel top ada di dalam struct dari start, maka kita panggil dulu struct-nya dengan nama start dot. Nah, ini pilihannya variabel yang ada dalam struct ini. Nah, kita ngambil yang top. Topnya sama dengan min 1. Instruksi untuk membuat start kosong. Selanjutnya kita masuk ke fungsi isEmpty. isEmpty ini fungsi buat apa sih? Nah, fungsi isEmpty ini digunakan untuk menunjukkan stok dalam keadaan kosong. Jadi kita membuat fungsi yang dimana dia mengembalikan nilai 1 ketika stoknya dalam keadaan kosong dan memberikan nilai balik 0 ketika stok sudah diisi. Oke. Sekarang kita coba buat fungsi dari isEmpty ini. Jadi ketika kita sebelum melakukan fungsi push atau pop, kita harus ngecek dulu nih, apakah stoknya dalam keadaan kosong atau enggak. Makanya kita perlu fungsi isEmpty ini untuk ngecek dia kosong atau enggak. Gitu. Kita buat nama fungsinya. Karena ini ada 2 kalimat, jadi E-nya gede ya. Ini fungsi untuk tadi dibilang kalau dia mengembalikan nilai 1 berarti kosong. Kalau dia memberikan nilai baliknya adalah 0 berarti stoknya ada isinya. Berarti kita butuh kondisional yang ngecek stoknya ini sama dengan 0 atau enggak. Sama dengan min 1 atau enggak. Sama dengan min 1. Jadi jika dia sama dengan min 1, kita kembalikan nilai return 1. Else-nya selain nilainya min 1, kita return 0. Oke. Jadi di sini ada fungsi yang untuk ngecek keadaan di dalam stok. Kita buat kondisional, jika stoknya bernilai min 1, maka dia kembalikan nilai 1. Berarti stoknya dalam keadaan kosong. Dan else-nya dia nge-return 0, berarti stoknya berisi, sedang ada isinya. Kita masuk ke fungsi yang berikutnya. Di sini ada is full. Jadi ini sama halnya dengan isEmpty tadi. Kalau isEmpty berguna untuk ngecek apakah stok itu dalam keadaan kosong atau enggak. Gitu. Kalau is full ini dia ngecek apakah si stok ini ada isinya atau udah terisi penuh gitu. Nah, perintahnya ketika stoknya ukurannya dikurang 1 akan mengembalikan nilai 1, dan ketika stok dalam keadaan penuh, perintahnya jika stoknya sama dengan ukuran kurang 1,
akan mengembalikan nilai 1 ketika stuck dalam keadaan penuh, dan mengembalikan nilai 0 ketika stuck belum penuh, sehingga stuck masih dapat diisi dengan data. Kita coba untuk buat fungsi untuk ngecek stuck dalam keadaan penuh atau enggak. Integer. Kita gunain integer di sini karena cuman dia mengembalikan nilai 1 atau 0. Jadi di sini kenapa dia stuck sama dengan ukuran dikurang 1 gitu. Kalau misalnya ukurannya tadi 6, kalau dia udah sama dengan topnya sama dengan ukuran, berarti kan stucknya penuh gitu kan ya. Nah, dia kembalikan return 1. Kalau belum, dia kembalikan return 0. Sekarang kita masuk ke fungsi push. Jadi kita coba yang fungsi push ini. Kita tadi udah punya yang kita udah ngedeklarasiin stuck, kita udah membuat stuck yang kosong. Kita juga udah buat fungsi untuk ngecek stucknya dalam keadaan kosong atau enggak, dan fungsi untuk ngecek stucknya dalam keadaan penuh atau enggak. Nah, sekarang kita buat fungsi push untuk memasukkan data. Nah, sini kita menggunakan integer. Kita butuh variabel baru yaitu data. Kenapa? Karena ini bakalan berfungsi sebagai penerima dari data yang kita masukin. Jadi kalau misalnya kita masukin data, bakalan dimasukin dulu ke dalam variabel data sebelum diproses push. Nah, kita balik lagi di sini. Dia bilang jika top sama dengan atau lebih dari ukuran, berarti tumpukan sudah terisi penuh. Berarti kita harus melakukan fungsi cek dulu, ini udah penuh apa belum, gitu ya. Untuk itu kita bisa, untuk ngeceknya kita panggil aja, karena kita udah membuat fungsi is full, jadi sini kita panggil fungsi full. Jadi nilai full itu sama dengan 0. Oke. Berarti kalau si full tadi, jika dia bernilai 0, berarti dia belum penuh. Berarti dia belum penuh. Kalau belum penuh, jika belum penuh, kita melakukan menaikkan posisi top ke atas. Kita menaikkan posisi top ke atas dan mengisikan elemen baru. Oke.
Jadi di sini kita ngecek itu full atau enggak. Kalau enggak full berarti kita naikkan topnya ke atas. Langsung aja top plus plus. Nah, selanjutnya kita sisipkan elemen baru tersebut. Kita panggil lagi yang tempe. Kenapa tempe? Karena dia berfungsi untuk menyimpan elemen. Nah, kenapa disama dengan data? Jadi, ketika kita menerima inputan ke dalam fungsi push ini, maka kita data itu akan kita masukkan ke dalam variabel tmp. Gitu. Kita akan masukkan ke variabel array tmp-nya. Biar ada keluar, kita coba out data atau elemen gitu. Start tmp. Ini kita coba tampilin datanya biar tahu data sudah masuk dalam tumpukan. Mungkin sudah berhasil masuk ke dalam tumpukan. Nah, tadi kalau ini jika start tidak penuh, nah berarti else-nya jika start dalam keadaan penuh. Dilihat tadi jika jika tumpukan sudah terisi penuh, maka topnya sama dengan atau lebih dari ukuran. Gitu. Berarti ya udah, karena ini udah dicek di atasnya, hasilnya kita out. Nah, start sudah penuh, tidak dapat menambahkan data lagi, gitu. Berarti oke. Nah, di sini udah kita buat fungsi push. Nah, tadi kita udah membuat fungsi push untuk memasukkan data. Jadi untuk melihat data yang udah kita masukin tadi, kita bisa menggunakan fungsi display. Fungsi display ini berguna untuk menampilkan isi di dalam stack. Gitu ya. Jadi kalau kita pengen lihat isi stack ini, kita bikin fungsi display-nya. Menampilkan isi. Kita buat fungsi tampilkan. Nah, ini dicek lagi ya. Apakah dia kosong? Kalau dia kosong, kita harus nampilinnya yang mana. Jadi di fungsi tampilan ini kita menggunakan
fungsi empty gitu ya. Kenapa kita menggunakan memanggil fungsi empty? Karena kalau keadaan di stacknya itu dalam keadaan kosong, maka tidak ada data yang akan ditampilkan. Jadi kita cuma menampilkan perintah kalau memberikan informasi kalau stacknya dalam keadaan kosong. Nah, kalau stacknya dalam keadaan berisi, baru kita bisa menampilkan isi dari stack. Nah, untuk itu kita panggil fungsi empty. Kalau dia bernilai 0, sama dengan 0 berarti stacknya dalam keadaan berisi. Biasanya kalau kita menampilkan data dalam variable array, berarti kita harus melakukan perintah looping. Kita membaca data yang ada dalam variable array itu satu persatu. Kita nge-looping. Ini kita gunakan counternya i. Ini sama dengan start dot top i 0 sama dengan 0. Nah, kita langsung si out start.pmp ke i. Jadi kita tampilin stack ke berapa, indeks ke berapa gitu. I ini adalah sebagai indeks, berarti dia dimulai dari stack dari nilai topnya. Dia membaca nilai top, dan dia misalnya topnya berada di 4. Isi datanya adalah elemennya ada 4, berarti topnya adalah 4 gitu. Jadi topnya dimulai, i-nya dimulai dari indeks ke 4. Selanjutnya dia melakukan perintah i min. Ketika dilakukan looping, maka i-nya bernilai 3. Seterusnya sampai i-nya besar dari 0. Nah, sekarang kita cout atau keluarkan, tampilkan data indeks ke i. Nah, tadi kita udah ngecek kalau stacknya dalam keadaan berisi, dia melakukan perintah looping. Kalau dia dalam keadaan kosong, langsung aja dia kasih perintah tumpukan sedang kosong atau data tumpukan tidak ada. Nah, sekarang kita udah membuat beberapa fungsi. Selanjutnya kita panggil fungsi tersebut di main. Kita harus memanggil dulu fungsi create stack. Dulu
Di sini kita pakai do while, kenapa? Karena dia melakukan sebanyak ukurannya. Kita coba bikin seperti menu biar kelihatan lebih rapi. Satu kali push. Yang kedua menunya tampilkan. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan pilihan berarti kita butuh ini. Nah, ada kita butuh ini berarti kita buat integer ini. Untuk dapat memilih menu yang 3 ini, kita buat switch. Jadi kalau dia milih 1 perintahnya apa, kalau dia milih 2 perintahnya apa. Ini yang di ini kondisinya adalah pilih. Jadi kalau kita milih yang nomor 1, perintah yang dilakukan adalah push. Kita masukkan data ke dalam stack. Berarti kita butuh perintah memasukkan data ke dalam stack. Masukkan data dalam tumpukan. Kalau kita ada data, berarti kita harus punya variabel dulu yang namanya data. Baru kita panggil fungsi dari push, dimana data kita masukin ke data. Kenapa harus ada data? Karena di fungsi push di sini mempunyai parameter yang harus diisi. Jadi untuk mengisi parameter itu, kita masukin data dari hasil inputan ke dalam fungsi push. Ini kita pilih 2.
Kita pilih 2 berarti tampilkan. Kita lihat di fungsi tampilkan karena dia tidak butuh parameter, berarti dia langsung aja isi tampilkan. Nah, kalau tesnya adalah 3, berarti keluar. Ada kalau keluar, itu perintahnya. Nanti kita pakai dulu. Nanti kita gitu ya. Oke. Kita coba running. Di sini dia error, bilangnya error di line. Oke, kita cari errornya di mana. Ternyata di sini belum ada run code lagi. Masih error di case 3. Jadi harus teliti ya. Kalau ngoding kita harus teliti karena kurang titik koma aja bisa nggak jalan. Nah, udah jalan. Di sini akan keluar push menunya, push tampilkan sama keluar. Nah, sekarang kita pilih menu yang 1. Masukkan data ke dalam tumpukan. Kita masukin data 2. Data 2 harus ada spasi. Kita kasih spasi. Nah, mau masukin data lagi? Ya. Ini ada 3. Data 3-nya juga udah berhasil masuk. Ya. Masukin lagi, ya. 4, masukin lagi, 5, lagi, 6, lagi, 7. Nah, karena kita cuma punya ukuran yang tadi sama dengan 5, maka ada elemen yang bisa masuk hanya 5. Jadi elemen yang 7 ini nggak masuk. Jadi stack sudah penuh, tidak dapat menambahkan data lagi. Walaupun kita maksa masuk, dia tetap nggak bisa masuk. Tetap dia mengeluarkan stack sudah penuh. Sekarang kita lihat, kita tampilkan datanya. Kita cek apakah benar masuk apa enggak. Oke, maka akan keluar ini. Ini adalah isi dari stack 2, 3, 4, 5, 6. Kita cek lagi ya. Tadi kita masukin data yang pertama adalah 2, 3, 4, 5, 6. Oke, karena 7-nya udah nggak bisa masuk ke dalam stack. Berarti stack kita benar ya. Bisa udah terisi penuh. Dimana data yang pertama masuk adalah 2, dan data yang terakhir masuk adalah 6. Oke, tekan 3, tekan enter.
Nah, tadi kita udah mencoba untuk membuat perintah push, memasukkan data ke dalam stack, gitu ya. Jadi kita udah buat fungsi create, fungsi empty-nya, full-nya, push-nya, sama tampilkan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukup membahas tentang sampai dengan fungsi push dan display. Nah, untuk tugasnya teman-teman diminta untuk buat program untuk membalikan kalimat dengan menggunakan fungsi push dan pop. Jadi sekarang kita belum bahas pop, kita akan membahas pop di pertemuan selanjutnya, tapi teman-teman diminta untuk mempelajari terlebih dahulu gitu. Jadi ketika kita masuk ke materi pop, teman-teman udah tahu gimana cara penggunaan popnya. Ini misalnya, tugasnya misalnya, di dalam stack kita masukkan data 4, terus di data selanjutnya 5, data selanjutnya 6, ini 8, dan 9. Nah, di sini diminta untuk membalikan data. Maka dia akan jadi 5, 4, 5, 6, 8, 9. Itu ya, jadi tugasnya seperti ini. Oke, kita akhiri pertemuan di hari ini. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung didiskusikan di Classroom atau melalui WA. Oke, sekian pemaparan materi hari ini. Semoga semuanya dapat dipahami dan dapat mengerti. Kalau ada salah dan jangan salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk belajarnya.